Kita perlu pakai suplemen kreatin nggak sih? Apa bedanya dengan yang kreatin alami? Halo Fismania, kita lihat bahwa apa sih pentingnya suplemen kreatin itu? Suplemen kreatin kok semakin ngetren? Kita perlu pakai atau enggak? Penasaran nggak? Yuk kita lihat yuk. Apa itu suplemen kreatin? Nama saya Joe, bisa dipanggil Joe Puhanfu atau JP atau JP. Kita sudah tahu bahwa kreatin itu zat organik non-protein di dalam tubuh kita. Dari bahasa Yunani itu artinya yaitu kreas atau artinya daging. Di Indonesia disebut kreatin. Dan jangan samakan dengan kreatinin ya. Ini beda zat. Dan kreatin cuma mau nongkrong di otot rangka kita 95%, bukan di tempat lain. Jadi nggak akan ngikat air di lemak, dan setiap daging hewani juga ada senyawa kreatin ini. Kreatin disimpan di otot rangka 95%, di sisa 5% ada di darah, otak, testis, dan jaringan lainnya. Kreatin nongkrong di otot karena tiap detik otot kita dipakai dan memerlukan energi. Jadi energi mata uang energi adalah ATP, adenosin trifosfat, 3 fosfat, lalu diubahkan menjadi difosfat, menjadi 2. Jadi 1 fosfatnya diambil. Jadi kreatin akan mendaur ulang kembali ADP-nya menjadi balik lagi kepada ATP supaya bisa dipakai lagi. Gunanya untuk apa sih daur ulang energi? Saya cuma tahu daur ulang sampah. Jadi artinya jeda istirahat di dalam latihan kita bisa lebih singkat dan tenaga otot kita bisa pulih lebih cepat. Berarti kreatin bisa membantu jumlah set latihan kita bisa lebih banyak, kemudian bebannya yang kita bisa angkat bisa lebih berat. Namun kreatin tidak cukup dari produksi internal kita, atau kreatin alam itu tidak cukup bila kita melakukan aktivitas latihan beban. Rata-rata total kreatin alam yang kita dapatkan itu 1-2 gram per hari. Padahal kita dalam latihan beban itu memerlukan 2-4 gram per hari. Ini ilustrasinya produksi internal itu 0,7-1 gram per harinya. Kemudian daging hewani 300 gram per harinya baru mendapatkan 1-1,3 gram kreatin. Apakah suplemen kreatin itu aman dikonsumsi, bro? Jadi suplemen kreatin itu dibuat dari reaksi kimia 2 zat organik yang disebut dengan sarkosin dan cyanamid. Sarkosin adalah zat organik dari asam amino turunan glisin, dan cyanamid adalah zat organik dengan rumus CN2H2. Ini beda zat dengan cyanida ya. Lalu suplemen kreatin yang efektif dipakai oleh siapa saja? Semua yang melakukan latihan beban dan intensitas tinggi seperti HIIT, sirkuit training perlu tambahan kreatin dari suplementasi. Jadi opsi kreatin alami ya Anda bisa rutin. Apabila Anda tidak mau konsumsi kreatin, suplemen kreatin, ya opsi dari kreatin alami ya rutin konsumsi 600 sampai 1 kg daging setiap harinya. Ya. Nah, mau tahu berapa jumlah dan cara pakai suplemen kreatinnya? Monggo berikan komentar di bawah. Saya Joe Puhanfu, semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya bukan orang lain. Jadi kita tidak mungkin membayar orang untuk melakukan squat, pull up, push up, tapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan di dalam dan masalah di dalam hidup kita. Saya Joe Puhanfu bersama Binara Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.